Dia menulis pernyataan ini, Imam Mahdi Nasir Muhammad Yamani. Judul pernyataan ini, Oh, cuaca Arab dan semua perakiraan cuaca non-Arab. Apa penyebab tiba-tiba panas di langit Arktik? Meskipun saat ini sedang musim dingin, apakah kamu tidak mengerti? Tanggal pernyataan ini, pada tanggal 28 bulan Jumada al-Akhir tahun 1445 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 Masehi. Komentar Internasional Khalifah Allah, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani, atas berita yang dikeluarkan Arabia Weday, European and American Center, dan seluruh pusat ilmu meteorologi dan iklim global, di tautan berikut. Kalian semua mengamati peristiwa pemanasan mendadak yang terjadi saat ini di langit Arktik, yang terjadi pada musim dingin ini dengan cara yang mengerikan, meskipun kalian tahu bahawa ujung Arktik sedang mengalami musim dingin pada saat-saat seperti ini, artinya, Arktik sedang memasuki musim dingin, dalam kegelapan total dan sangat dingin, seperti musim dingin saat ini, karena kalian tahu bahawa kalian sekarang berada di bulan Januari, jantung musim dingin, dan menurut berita kalian, telah terjadi pemanasan yang tiba-tiba dan dramatis di langit Arktik. Pertanyaan yang muncul kerana nalar dan logika, jadi dari mana sumber panas yang tiba-tiba dan luar biasa ini? Dan pada saat ini, ujung kutub utara berada dalam dinginnya musim dingin untuk tahun kalian ini, 2024 Masehi, sesuai dengan tahun 1445 Hijriah. Kami mengulangi pertanyaan ini kerana sangat penting. Dari mana datangnya panas saat ini? Kerana kutub utara sedang musim dingin saat ini. Apakah masuk akal kalau salju menghasilkan panas yang saat ini naik di atas langit Arktik? Kalian tahu bahawa hal ini tidak dapat diterima oleh akal dan logika. Panasnya matahari yang terik tidak mempengaruhi kutub utara dengan cara ini selama matahari berada di ujung terjauh kutub utara selama perjalanan musim panas di Arktik. Meski begitu, kalian sadar bahawa panas matahari tidak berpengaruh apa-apa di kutub utara. Alangkah mengherankannya wahai orang-orang non-Arab dan Arab. Matahari tidak mempengaruhi kutub utara pada musim panas, dan ketika matahari terbenam dari kutub utara, malam kutub musim dingin menutupinya dan tetap berada dalam kegelapan siang dan malam selama 24 jam hingga titik balik matahari musim panas tiba. Di sisi lain, ujung terluar kutub utara dilanda musim dingin yang sangat dingin pada saat ini. Jadi dari mana ujung terluar kutub utara menerima panas terik ini, yang menyebabkan pembongkaran freon pada sistem pembekuannya dan menghancurkannya dengan menaikkan suhu beberapa derajat di atas nol, kemudian mengirimkannya ke belahan bumi utara. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi bahawa kalian tidak akan dapat memberikan jawaban kepadaku kecuali jika kalian mengakui planet Sakar yang terbakar sebelum datang kepada kalian secara tiba-tiba dan membuat kalian bingung dan kalian tidak akan dapat mengembalikannya. Kalian juga tidak akan diberi kesempatan. Bagaimanakah caranya untuk menyelamatkan kalian, non-Arab dan Arab? Aku bersumpah demi Allah, aku tidak dapat menyelamatkan kalian kecuali kalian mempunyai akal sehat. Mari kita bertanya pada pikiran dan logika dan berkata, wahai akal, Allah telah menciptakanmu untuk menjadi orang yang logis dan tidak pernah mengabaikan logika yang sebenarnya ketika kamu sedang dimanfaatkan. Maukah kamu memberitahu kami tentang sumber suhu panas mendadak di langit kutub utara ini? Semua pikiran manusia akan sepakat pada satu tanggapan terpadu yaitu, pasti ada planet yang panas dan terbakar mendekati bumi.
Sekalipun penghuni bumi belum melihatnya kerana lebih hitam dari bulan baru, tanda panasnya adalah bukti nyata pendekatannya yang mendorong masa udara beku di kutub utara menuju dunia. Lalu saya menjawab, wahai pikiran yang terhormat, bagaimana panas mendorong dinginnya kutub utara? Kemudian, pikiran menjawab, tidakkah kalian melihat bahawa ketika kalian berada di iklim yang sangat dingin, kalian menghirup udara yang terlihat seperti asap? Itu kerana nafas hangatmu bertemu di luar dengan udara dingin sehingga berubah bentuk terlihat di awal kerana tidak menyatu pada detik pertama. Kemudian mendingin dan menyatu dengan cuaca dingin lalu menghilang. Apalagi menghembuskan nafas yang sangat dalam ke daerah yang sangat dingin. Awalnya ia harus mendorong massa udara yang sangat besar, memindahkannya dari tempatnya ke tempat lain. Skim respon pikiran dan logika. Wahai Arabia Weather, semua pusat meteorologi Eropah dan Amerika, dan semua anggota organisasi meteorologi dunia bersaksilah tentang kebenaran di bidang keahlian kalian membantu menyelamatkan penduduk di bumi, kerana masalah ini adalah kejahatan yang serius dan tersebar luas. Ini adalah berita penting yang kalian tinggalkan. Di sini kalian melihat kebenaran tentang tanda-tanda Allah dalam realitas nyata. Saya tidak hanya membuang-buang waktu saya untuk menulis ini, tetapi saya mengatakan yang sebenarnya. Dan kebenarannya adalah planet siksaan Sakar akan mengaburkan bagian selatan, timur, barat, tengah, dan utara planet bumi, menghalangi penghuni planet tersebut untuk melihat seluruh langit. Jadi apa yang salah denganmu? Mengapa kalian tidak percaya kebenaran tentang mendekatnya planet termal Sakar yang terbakar yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang jelas? خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Di sini kalian melihat di sekitar kalian tanda-tanda mendekatnya Sakar, planet siksaan, yang mempengaruhi langit dan bumi dan mengubah tatanannya, sejalan dengan firman Allah Ta'ala. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Apakah itu hanya omong kosong belaka atau ucapan-ucapan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah Ta'ala? وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Allah pasti akan menaikkan suhu hingga 151 darjah Celsius, jadi pikirkan dan putuskan. Maka siapapun yang berkehendak, hendaklah ia menempuh jalan kebenaran kepada Tuhannya, dan menjawab seruan khalifah sekaligus hamba Allah, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Aku menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya atau apapun yang harus disembah selain Dia, Tuhanku dan Tuhanmu, penguasa kerajaan langit dan bumi. Maka bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa, dan larilah kepadanya dengan taubat dan taubat yang benar kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dengan mengharap Dia mengampuni dosa-dosamu dan memberikan pencerahan pada hatimu. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi, kalian tidak akan pernah melihat jalan kebenaran sampai kalian kembali kepada Allah yang memberi petunjuk pada hatimu. Dan ketahuilah dengan ilmu pasti bahawa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepadanya.
Aku adalah penasihat yang tulus bagi kalian. Namun, siapa pun yang menyangkal dan bertindak sombong, biarkan mereka menerima kabar tentang penjara 7 gerbang sakar yang mengerikan. Kalian tahu bahawa kalian tidak dapat menoleransi luka bakar rokok. Lalu bagaimana kalian dapat menanggung siksa api yang bahan bakarnya adalah batu? Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah untuk seluruh dunia Al-Imam Al-Mahdi, Nasir Muhammad Al-Yamani.